ada yang berat bisa ditanyakan. Nah untuk kampung Sade ini luasnya berarti yang bertahan cuma ada 2 hektar. Jadi kami tidak. Oh nanti dia Mari silakan kita. Oke, kita lewat bawah dulu nanti ke atas tadi ya, silakan. Lalu memang pertama kali belum terjelaskan supaya ada bayangannya mengenai tentang benda-benda budaya maupun benda-benda tinggal arkeolog yang ditemukan di daerah Nusa Tenggara Barat. Ya. Nah, sekilas bahwa museum ini dirintis sejak tahun 1996, ya, dirintis sejak tahun 1996, kemudian baru diresmikan tepatnya pada tanggal 23 Januari 1982 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut adalah Profesor Dr. Daud Issu. Nah, mungkin ada saja kenapa pantas sekali dari tahun 76 sampai tahun 82 baru dioperasionalkan. Itu karena pembangunan museum ini tidak sekaligus, dia bertahap. Kenapa bertahap? Karena itu menyangkut biaya yang disiapkan oleh pemerintah. Dan bertepatan dengan kritisnya museum ini juga itu juga karena ada temuan berupa gerabah yang ada di situ-situnya pilih pada 6 juga ada temuan kapal batu dari Plamrik Lombok Utara atau sekarang KLU ya. Nah, dengan itu rilisnya museum itu sejak tahun 1996 sampai sekarang jumlah benda koleksi yang terkumpul di museum sebanyak 7.742 benda koleksi. Nah, hampir 99% lebih itu adalah milik daerah Nusa Tenggara Barat, walaupun ada di dari luar itu termasuk koleksi wawasan Nusantara. Nah, ada yang juga tahu mengapa museum ini didirikan. Salah satunya untuk menyelamatkan atau pelestarian benda-benda budaya maupun benda-benda cagar budaya khususnya yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat. Namun sebelum kita berdiri museum di seluruh provinsi Indonesia, museum awalnya satu, yaitu yang berada di ibu kota negara, yaitu museum karena disebut Museum Nasional. Ya, itu benda-benda itu pada ada istilah benda kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional itu diambil dari 27 provinsi tertentu termasuk timur-timur yang keluar dari Indonesia pada tahun 1999. Ya.
Nah, semua barang itu sudah ada yang mewakili di Museum Nasional, tetapi ada suatu pemikiran itu tidak mungkin bisa menampung semua barang-barang itu ada di Museum Nasional. Akhirnya lewat permusiuman sejarah dan keberpakalaan sehingga ada lambang museum di seluruh Indonesia, sehingga dari 27 provinsi NTB termasuk museum negeri ke-11 ya, dari 27 provinsi pada saat itu. Nah, semua benda-benda ini adalah milik dari tiga yang penting dari yaitu disebut Sasambo ya, Sasa Samawa Bojo plus Bali yang sudah lama yakni di Lombok ya. Nah, berkaitan nanti di dalam ruangan pameran, pertama sebelum masuk ke dalam itu ada batu yang ditama itu namanya Lingga dan Yoni ya. Lingga dan Yoni itu merupakan lambang kesuburan daripada Tuhannya. Nah, menurut orang arkeolog bahwa Lingga dan Yoni itu biasanya ditemukan di sawah atau di ladang atau di depan rumah khususnya raja atau tua adat tua suku pada masa lampau. Dan itu merupakan lambang kesuburan dan sekaligus untuk pengelolaan ya. Nah, kemudian di sebelah barat itu ada dua buah meriam. Dengan kehadiran meriam itu di daerah Nusa Tenggara Barat membuktikan bahwa kita sudah pernah dijajah oleh negara lain ya. Jadi bukan hanya kita ya, itu hampir juga negara-negara Eropa juga pernah terjadi seperti kita sudah pernah dijajah oleh negara lain. Nah, dengan kehadiran meriam itu bahwa Belanda masuk ke Lombok pada tahun 1894. Nah, menurut sejarah awalnya meriam ini diambil dari kantor gubernur dulunya ya. Jadi kalau menurut orang sejarah kemungkinan besar dulu di situ mungkin pusatnya kantor Belanda ya. Nah, kemudian di samping itu juga ada batu yang berdiri ya, itu yang namanya menhir ya, itu batu yang berdiri yang disebut menhir. Sedangkan yang posisi bentuknya kayak meja atau balok itu yang disebut dolmen ya. Seperti salah satu contoh yang ada di KSD itu ada batu ya, Sekopatus yang ada di air itu ya, itu ada di KSD itu. Tetapi kalau fungsi daripada batu menhir maupun dolmen itu merupakan tempat penyembah berhala oleh atau memberikan kesajian oleh nenek moyang kita pada masa lampau ya. Kemudian di dalam ruangan pameran satu nanti dibagi satu dan dua. Di situ pameran itu merupakan gambaran hasil potensi alam yang terdapat di daerah Nusa Tenggara Barat ini. Karena berkunjung ke museum ada dua tujuan, yaitu wisata alam dan wisata budaya. Nanti dia menyangkut wisata alam apa saja, karena kita di NTB ini ada 3 gunung api, di mana di Pulau Lombok, Gunung Rinjani, di Pulau Sumbawa ada 2, yaitu Gunung Tambora dan Gunung Sanghyang ya. Mungkin banyak dari yang tidak tahu Gunung Sanghyang itu karena letaknya di tengah laut, itu hampir dekat sekali dengan Pulau Komodo, perbatasan Nusa Tenggara Barat dengan Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian nanti di dalam ruangan pameran 2 itu merupakan NTB-an ya, langsung disajikan dengan 3 pakaian pengantin tadi itu Sasa Samawa Bojo plus Bali yang sudah lama mendiami di Pulau Lombok. Sudah itu nanti bisa lihat bagaimana sejarah zaman prasejarah nanti dari zaman batu menuju zaman logam ya. Kemudian bagaimana melihat sistem aksara tradisional itu nanti bisa melihat bagaimana huruf aksaranya suku Samawa, bagaimana huruf aksara suku Bodo maupun Sasak yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, ada dari 3 etnik tadi itu plus Bali yang sudah lama mendiami di Pulau Lombok ya. Saya rasa demikian kata pengantar dari saya, tapi sebelum saya ngomong biar nanti supaya kita berada interaksi ya, supaya ada tanya jawab dia 1-2 orang ya, kita memberikan waktu begitu ya, supaya ada manfaat. Nanti mungkin saya tanya khususnya Tambora atau itu sudah ada semua di dalam ya, tinggal nanti bacanya bagaimana ya cara melihatnya. Jadi saya berharap itu ya, karena sudah ada deskripsinya,
Nah di sini kita untuk mengingatkan kembali mungkin sudah diajarkan oleh ibu guru, tetapi ada kesesuaiannya nanti untuk mengingatkan kembali ya, sehingga apa yang diajarkan oleh ibu guru tidak sia-sia juga, atau belum diajarkan oleh ibu guru. Nah inilah merupakan suatu keuntungan datang ke musuh dan tidak tahu mencari tahu ya. Untuk ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Gunung Tambora yang ada di Dompu. Nah, ini ada kesannya di Indonesia kok sampai ke Eropa. Nah, kita sama dengan cerita kalau orang zaman dulu, kalau kita naik haji pulang tapi perahunya terhempas, asal hidup saja bisa sampai Belanda, bisa sampai Australia. Nah itu asal selamat saja. Cuma kalau terhempas tidak ada ya tetap di Lombok atau tetap di mana saat kapal tersebut terbalik. Tapi yang selamat dicerita itu baru beberapa tahun pulang kan, karena memang hempasan badainya, gelombangnya gimana bisa nyampe mana-mana, selamat mengikuti arus. Karena apa, air menyatu akan sampai Australia, cuma itu ada batas-batasnya saja. Ya, jadi ingat kalau benda arkeologika itu adalah benda yang karena ditemukan di dalam tanah maupun di dalam lautan. Kalau tadi yang di dalam lautan adalah adanya jangkar. Tapi tentu saja dengan ketidaksengajaan. Bukan kok misalnya yang punya perahu ibaratnya, putusin aja jangkarnya, nanti biar kalau ada teman itu benda pasti itu karena ketidaksengajaan. Perubahan waktu itu dari pelabuhan itu tahun 76 sudah pindah ke Lembar, ya tentu saja dulu saat berlabuh saat apa ada yang jangkar putus, tidak mungkin akan gunting saja atau apa ya. Sama dengan yang di dalam tanah itu juga sengaja dipendam, bukan, itu sudah ada pasal-pasalnya lain. Kalau orang sengaja dipendam biar nanti disebut benda arkeologika, bukan, tapi adalah ketidaksengajaan dan orang menemukan pun tidak sengaja. Kadang orang sedang menggali, mau membuat batu bata, mau membuat genting, tapi kok ada benda. Nah itu lapor, mau tingkat desa, mau tingkat kelurahan, sampai balai arkeologi dan pasar Bali. Nah kalau benda itu tuh disinyalir itu memang benda cagar budaya dan diteliti, nah itu ditetapkan benda arkeologika, benda bersejarah yang ditemukan di dalam tanah maupun dalam lautan. Nah selain kita dari dua gunung ini, kita pun juga ada batu-batuan yang ada kandungan emasnya. Sekalian tidak asing lagi adalah Dek Petambangan Batu Gino.